Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk part 2 untuk percobaan dari Active Record Working with Database Y2. Kita lanjut ke Active Record sekarang. Active Record atau AR menyediakan antarmuka istilah object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka, untuk menambahkan sebuah baris tabel dapat dilakukan dengan cara kayak gini. Jadi kita pertama buat variabel customer, kita new customer karena menggunakan interface object oriented programming. Setelah itu, kalau kita customer name, kita masukkan string cnq. Setelah itu baru kita customer save untuk meng-save database ke database. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa. Kalau kita menggunakan query jadi bisa kayak gini, insert into customer, table customer, column name, value-nya kita kasih name terus kalau baru kita kasihkan yang Q. Lalu kita lakukan execute. Ini kalau menggunakan query biasa yang sebelumnya kita gunakan. Dan kalau ini cara menggunakan active record atau AR. Sekarang keuntungan menggunakan AR. Jadi keuntungannya ada beberapa, yaitu satu, lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan SQL kan hanya untuk database SQL kan. Ya, kalau kita menggunakan AR ini, jadi bisa tidak ada masalah kompatibilitas. Jadi kita bisa menggunakannya ke beberapa database yang berbeda-beda. Jadi kita bisa lebih fleksibilitas daripada SQL biasa. Setelah itu, AR pada Y mendukung LDMBS berikut ini. MySQL via YDB Active Record, Postgres, SQL menggunakan Active Record sama seperti SQL, SQLite menggunakan Active Record, SQL Server, dan Oracle. Kublit, Spinix, dan Elasticsearch menggunakan ininya Active Recordnya beda, harus di require. Kalau ini berbeda, harus menggunakan extension dan juga ada yang langsung ada di default Active Record. AR pada Y juga mendukung NoSQL database berikut. Redis via di Redis menggunakan extension, juga bisa menggunakan MongoDB menggunakan extension. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke deklarasi AR class. Deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend YDB Active Record. Jadi ini kita extend menggunakan use terus baru kita membuat kelas yang mengextend dari Active Record. Dalam kelas ini method table name harus di override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instance AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR dianggap biasanya diletakkan di dalam namespace app models. Jadi kita harus bersihkan app models untuk melakukan deklarasi AR class. Active Record merupakan kelas yang mengextend dari kelas Y base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR. Oleh karena itu, jadi makanya kenapa kita gunakan Active Record ini agar semua fitur dari sebuah kelas model itu bisa dimiliki oleh AR, oleh kelas kita. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB, Y, app, untuk DB untuk terhubung dengan database. Jadi kita ini menggunakan config.db yang kita sudah buat sebelumnya ya. Query data. Setelah AR deklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. 1. Buat sebuah object query dengan memanggil metode ydb active record find. Jadi ini mencari apa yang misalnya kita cari. Terus baru kita acil object yang memanggil seperti query, seperti where, observed by, dan lain-lain. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data, seperti all ini semuanya, one itu hanya satu kalau misalnya kita mencari satu ID dan lain-lain. Ini contohnya customer find, jadi kita mencari tabel customer di mana ID-nya 123, terus kita ambil satu one. Ini juga ada customer find tabel customer di mana statusnya
aktif, terus baru kita order by juga bisa menggunakan ID, baru kita lakukan all. Jadi all ini lebih dari satu data, jadi semua data yang apa itu yang masuk dari kondisi air ini, dari kondisi ini kalau masuk bakal ditumpulkan di all. Nah itu kita bisa menggunakan count, terus kita customer find, terus dimana ada di status aktif kita masukkan ke count, jadi kita hitung jumlahnya, terus baru kita masukkan ke variabel count. Setelah itu ada juga customer find index by all, ini juga bisa menggunakan index by ID, terus kita baru all. Cara di atas mirip dengan penggunaan query builder, hanya saja output dihasilkan berbentuk objek AR ya. Jadi AR ini mirip, cuma outputnya itu berbeda seperti dengan query builder biasa. Sekarang kita find one dan find all. Yang sebelumnya sudah kita bahas di tadi ini sini. Find one dan find all. Nah itu metode find one dan find all merupakan shortcut yang disediakan Yi untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini menghasilkan satu query, find all itu menghasilkan seluruh baris data hasil query-nya. Kedua, metode ini dapat menerima parameter scalar, primary key yang dicari, sebuah array nilai scalar, sebuah associative value pair. Kita juga bisa menggunakan ini customer find one ID-nya 123. Terus kita juga bisa find all ID-nya ini. Jadi find all ini lebih dari satu. Jadi kita bisa kirim apa itu ID-nya berbentuk seperti array gini. 1 1 1 1 2 3, nanti mereturn semuanya sesuai ID ini. Setelah itu customer juga find one ID dimana customernya aktif. Customer find all status, customer status inaktif. Ini cari yang tidak, yang statusnya inaktif. Oke, kita coba langsung praktikum aja ya. Oke, kita buka, sekarang kita buka PHP admin database kita, terus kita coba buat e-commerce. Kita buat di basic 2, kita buat tabel baru bernama apa itu customer ya, customer. Oke, kita buat nama tabel baru customer, add ini ID, ini customer name, terus customer nomor, terus baru status. Coba customer nomor, status ini integer, auto increment, varchar, integer, varchar 50, kita isi 50 aja. Oke, kita create, save. Kita create database untuk customer ID, customer name, customer nomor, status. Oke, setelah itu kita coba kita buat apa itu key-nya dulu. Key dari model apa itu model tabel customer. Kita masuk model, kita masuk table name-nya, kita pilih customer. Kok nggak ada ya? Oh ini basic 1, sorry. Aplikasi saya basic 2. Nah ini customer. Oke, app models. Oke, sama semua. Kita biarkan aja, kita preview langsung. Kita generate. Oke, kita coba lihat dulu apakah sudah masuk modelsnya. Models sudah ada customer ya. Ini udah customer name, customer no, status required, customer no, integer, string max 50. Oke, kita isi. Setelah itu untuk customer database nya kita insert.
ID 1, ID 0, nomornya gagas, nomor 15, 100, aktif, value 1, kita coba Tirta, nomor 16, status kita tulis aktif, kita go. Wah, apa ini? Duplicate entry for key primary. Oke. Oke, sudah bisa masuk. Kita lihat ID 1 gagas, nomor 6 status aktif, filter 16 aktif. Oke, sudah kita isi. Setelah itu kita masuk ke controller. Kita buat controller untuk statistik. Untuk statistik apa customer, tetapi kita menggunakan manual saja. Jadi kita buat apa itu namanya, sembarang apa itu, test controller php. Oke, pertama karena kita apa itu, kita harus menggunakan controller kan, kalau kita menggunakan namespace dari app slash controllers. Begitu, setelah itu kita baru use app model yang kita sudah buat tadi, models apa namanya tadi, customer tutup. Lalu kita juga use base seperti kok, kita copy aja langsung ya, use enggak ada ya sini ya, controller. Nah, itu kita buat class yang bakal mengextend dari controller. Kita coba class test controller extend controller, kita tutup. Terus kita ambil action indexnya, jadi kita buat ada satu aja. Oke, public function action index. Terus kita ganti, sebentar ini ada yang salah ini. Untuk indeksnya kita ganti, pertama kita coba deklarasikan sebuah variabel, kita kasih var aja, kita isi untuk tes dulu, terus baru kita nanti kita echo ke view indeksnya. Kita buat var dulu, coba kita var 69. Setelah itu kita coba var sama dengan tabelnya tadi customer. Kita coba find one aja dulu, find one. Untuk indeksnya kita kasih 1, find index 1. Terus baru kita ambil ya dari sini aja, kita return ke view-nya, belum kita buat ya view-nya ya, return this render index, kita kasih koma, terus kurung kulawa, terus baru kita isi data, kita isi namanya kita var
terus kita tunjuk file. Oke, ada error unexpected return this. Oh, ini yang error ya, ini tipe masih error ya, syntax error unexpected return this render index, Oke, lanjut. Ya, tadi kurang apa itu, kurang kolom, semikolom di find one tadi saya lupa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita buat view-nya. Untuk view-nya dari sendiri kita buat apa ini? Nanti kita buat customer ya. Nanti kita buat customer. Tes. Kita buat tes ya. Tes. Terus kita buat index.php-nya. Index.php. Oke. Di sini kita coba kita echo ya, apakah berhasil. PHP. Terus kita coba echo. Jadi apa variabelnya yang kita kirim? File. Echo file. Oke, kita coba apa tadi namanya, tes. Masuk web. Customer could not converted to string. Oke, jadi nggak bisa menggunakan echo ya. Kita coba file dump aja. File dump. Oke, kita coba refresh. Oke, ini sudah keluar semua. Private ID 1, stringnya gagas, status aktif. Terus ada juga ID-nya kedua. Enggak ya, gagas. Oke. Jadi ini sudah berhasil untuk mencari ID ke ID pertama, find one seperti ini tadi, find one ID-nya 123. Kali ini kita coba untuk menggunakan find all ya. Kita coba find all. Kita coba sekarang untuk menggunakan find all dari beberapa ID. Oke, kita coba kita masuk ke find all. Kita ganti jadi find all. Kita isi seperti di itunya tadi, kita coba 1,2. Terus kita coba file dump file. Oke, ini bisa jadi 2, hasilnya menjadi 2, yang sebelumnya hanya 1. Ini sekarang ada gagas, ID-nya 1, terus juga ada yang ID 2. Nah, ini 2. Ini Tirta, ID-nya integer 2, integer 16. Ini sudah ada. Jadi untuk ID 1 dan ID 2 sudah terkeluarkan. Oke, kita coba ya. Saya mau coba echo. Kita coba for each. Kita for each file as. Kita coba sih. Saya cuma kepo aja ini. Coba echo file. Oh, nggak bisa. Oh ya, nggak bisa tetap ya. Soalnya convert ke string.
Jadi kita harus menggunakan Vardam. Oke. Jadi itu tadi demo untuk menggunakan apa itu namanya? Menggunakan all dan find one dan find all. Kita juga bisa file, kita coba kasih indeks 1, terus baru kita kasih nama, kasih tunjukkan apa itu status, coba ya, kita coba status, kita refresh sekarang. Nah, status stringnya aktif dari ID ke 1. Terus kita coba bisa ganti customer apa tadi namanya, customer name. Kita refresh, tilta. Oke, sudah bisa. Jadi kita bisa lanjut dari find one ke find all. Sudah selesai. Nilai scalar ini sebuah array berisi nilai scalar bentuk menemukan primary key, sebuah associative array key variable. Oke, lanjut. Mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang disesuaikan dengan kelas AR. Dan hati-hati juga, ini bakal case sensitif sesuai dengan nama tabelnya di nama kolom di tabelnya. Atribut-atribut tersebut digenerate oleh YIS otomatis, dan jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan kolom pada tabel yang disesuaikan dengan AR tersebut. Jadi kita tidak boleh ngasih nama yang sama, nama variabel yang sama, atribut yang sama dengan nama kolom atau kolom pada tabel itu yang persis. Jadi tidak boleh. Misalnya ini ID dan email adalah nama dari kolom customer table. Nah, ini nggak boleh nih. Kita buat ID itu customer ID itu sama, jangan, kita hindari. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYMMDD. Ini contohnya, custom FTX record. Terus kita coba function get birthday, dan ini returnnya. Jadi kita bisa transformasi dari YMD birthday. Ini set birthday-nya juga bisa this birthday, terus kita setkan ke birthday. Oke, lanjut. Anda dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transportasi data. Lihatlah kode di samping. Oke, lanjut. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangatlah convenient, namun membutuhkan alokasi memori cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array yang memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda kehilangan fitur-fitur berkat pada objek AR. Contohnya, data atribut AR itu disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan kalau kita menggunakan dari fungsi ini, semua data tipenya akan menjadi string. Jadi tadi contohnya, tadi saya coba echo itu tidak bisa karena echo kan pasti semuanya isinya string, dan isi dari datanya itu tidak semuanya string. Jadi kalau kita menggunakan AR itu lebih hanya bakal true sesuai dari bentuk variabel dari tabelnya. Setelah itu kita lanjut mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data berkelompok batch-batchan yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya di part 1. Kita bisa menggunakan yang defaultnya 100 batch-nya. Ini kita set 10, terus baru kita for each kita ambil. Bisa juga menggunakan batch. Menyimpan data dengan AR, Anda dapat mudah menyimpan data ke dalam database. Pertama, caranya siapkan instance AR-nya, berikan nilai untuk atribut AR, terus baru kita panggil metode save untuk masukkan database seperti ini. Pertama kita new customer kalau kita menggunakan OOP, terus baru kita siapkan nama name James, terus juga kita siapkan email, kita masukkan ini, baru setelah itu kita panggil active record save. Jadi kita bisa gunakan customer save untuk menyimpan ke dalam database.
Untuk save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instant AL. Ini juga bisa menggunakan update. Jadi misalnya kita coba customer, kita cari satu yang ID-nya 123, sudah return ke customer. Setelah itu kita set emailnya menjadi ini, jamesnewexample.com. Setelah itu baru kita save. Ya, jadi untuk save ini bisa mengupdate dan juga mengcreate, insert dan create. Validasi data, karena di extend base model KSL juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan validasi pada kelas AL dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka akan disimpan ke database. Dan ini juga kebalikannya, kalau misalnya false, maka tidak jadi disimpan. Dan kita juga bisa menyimpan data dan menjalankan tanpa melakukan fungsi validate dengan cara save false. Ini untuk yang di dalam models biasanya models. Jadi ada peraturannya, name required, name-nya harus string dan emailnya string, max-nya 150. Nah, ini untuk meng-save-nya kita pertama bisa menggunakan save. Kalau defaultnya ini bakal pertama kita save, terus pertanyakan apakah ini sudah sesuai dengan validasinya. Kalau true bakal di save, kalau false tidak bakal di save. Kita juga bisa menghiraukan dari tanpa menjalankan metode validate, kita bisa menggunakan ini. Perbedaannya ini kan tinggal save, kita bisa di sini menggunakan save tapi dengan kurung false untuk tanpa meng-save data, tanpa melakukan validasi terlebih dahulu. Setelah itu dirty attributes. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data, dia akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika atribut tersebut telah diubah setelah atribut dibaca dari database. Metode validate akan dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan metode ini untuk mengecek apakah variabel yang dirty. Jadi semua data yang sudah disimpan dan diupdate melalui AL itu akan dianggap dirty atribut. Default attribute value. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, Anda dapat lakukan dengan memanggil metode ini, load default values. Customer new value, baru kita bisa customer load default value. Maka untuk kolomnya bakal menjadi nilai defaultnya, langsung di set ke nilai defaultnya. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat dilakukan dengan cara memanggil metode update all. Ini contohnya, customer update all. Jadi untuk update all ini bisa beberapa parameter dan beberapa updatean. Misalnya ini status, kita update customer jadi aktif. Nah, itu untuk, dan juga diupdate lagi jika ada yang like emailnya seperti ini, yang emailnya seperti example ini, dimana ya semuanya yang emailnya ada @example.com ini kita set status aktif. Untuk menghapus data, ambil data yang dihapus dari database, panggil metode delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua base data, Anda dapat menggunakan delete all. Ini untuk delete satu customer, pertama kita ambil data dari database, kita find one untuk ID 123, setelah dapat terus baru kita lakukan untuk fungsi delete. Ini untuk satu baris. Jadi untuk beberapa baris kita bisa menggunakan delete all status, dimana customernya statusnya inaktif. Jadi semua yang customer statusnya inaktif bakal dihapus. Kerja dengan transaksi adalah diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Jadi commit itu bakal ditetapkan, jadi benar-benar dirubah untuk commit.
Sedangkan jika ada salah satu perintah yang gagal, maka dilakukan perintah rollback. Jadi kalau misalnya perintahnya ada salah satunya yang false returnnya, jadi tidak bisa dilakukan, maka tidak jadi di commit. Maka dilakukan rollback di mana database tersebut dikembalikan di sebelum melakukan transaksi. Lihatlah contoh yang samping untuk menggunakan transaksi pada AL ini. Transaksi commit, catch, exception, transaksi rollback. Throw ini untuk rollbacknya. Customer find one, terus kita transaction function use customer ID, terus baru kita save. Jadi tujuannya transaksi ini untuk menghindari kerusakan data ya. Jadi misalnya kalau saya mewajibkan dua perintah SQL itu wajib selesai, jadi ya hanya itu dua-duanya harus selesai. Kalau kalau hanya selesai satu, jadi maka tidak dilakukan. Oke. Bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record mampu membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar dapat mengakses daftar order dari seseorang melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek KL order. Deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get xyz, di mana xyz itu adalah nama dari relasinya sendiri. Untuk fungsinya ada dua, yaitu has many dan has one. Kalau has many itu adalah relasi one to many. Kalau has one ini untuk mengakseskan relasi one to one. Di sini untuk contoh, ini adalah tabel customer, di mana tabel customer ini memiliki order has many, bisa memiliki banyak order. Jadi ini adalah relasi one to many dari customer ke order. Kalau di bawah ini adalah untuk tabel order, adalah relasi has one. Jadi ini adalah relasi one to one dari order dengan customer. Jadi untuk lebih singkatnya, ini adalah tabel customer ini bisa memiliki banyak order, dan untuk tabel order hanya bisa memiliki satu customer. Sekarang lanjut ke mengakses relational data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, dapat mengakses relasi data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi has many, maka dia akan mengembalikan array yang dari objek KL yang direlasikan. Sedangkan kalau menggunakan has one, maka akan mengembalikan sebuah objek KL. Jadi untuk kalau has one, return-nya cuma satu objek. Kalau menggunakan has many, jadi bisa return-nya adalah sebuah array objek. Ini contohnya, ini untuk one to one, jadi array-nya sudah kembalian cuma satu. Dan kalau ini one to many, order ini isinya adalah sebuah array yang berisi dari order object. Relasi melalui junction table. Oke, jadi kita kalau misalnya menggunakan many to many, itu bakal ada muncul namanya junction table. Junction table itu adalah table yang berada di tengah-tengah dari dua relasi many to many-nya. Kita coba, ini misal relasi order dan table, di mana setiap order table item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan terdapat beberapa dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang bisa disebut dengan junction table. Contohnya untuk manajemen itu misalnya ada movie dan genre. Jadi setiap movie itu bisa memiliki banyak genre, dan genre itu bisa dimiliki oleh banyak movie. Kalau di sini itu order dan item juga bisa menggunakan manajemen ini. Anda dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Ini contohnya. Ini tadi contohnya kita untuk class order.
return this has many item, jadi ini wants has many item class name, item ID, item ID. Ini menggunakan function via tabel order item, di mana order ID sama dengan ID. Atau menggunakan ini di mana dipisah untuk get order item dan get itemnya, jadi dua function. Jadi menurut saya lebih kurang efektif, mending ini satu digabung menjadi satu function. Relasi melalui kedua, cara penggunaan relasi diklasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Contohnya seperti ini order find one 100 di mana ID-nya 100. Terus juga kita masukkan item order itu menuju ke items. Order 100, kita select from item where item ID in, terus baru kita return array-nya. Lazy loading dan eagle loading. Jadi data pada relasi diakses biasanya menggunakan properti normal, dan normal itu biasanya disebut dengan lazy loading, di mana tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Contohnya ini satu. Balas kode pertama hanya menjalankan SQL pada tabel customer saja. Iya, tabel customer find one. Jadi sama customer where ID-nya 123. Untuk kedua, aku menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID 123. Ini akan melakukan tapi untuk order from order dengan customer ID yang 123 dari tadi customer. Oke, kita juga untuk balas ketiga tidak menyalakan SQL apapun karena perintah ini sudah dijalankan di sebelumnya. Untuk ini kelas ketiga sudah sama seperti yang kedua ini, jadi tidak perlu dilakukan kembali. Dengan kode seperti di samping disebut dinamakan lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus lazy loading memiliki performa yang lebih buruk. Perhatikan contoh di atas ini untuk lazy loading. Jika jumlah customer 100, maka kode program tersebut akan dijalankan satu kali atau di akhir hasilnya tidak efisien. Dikarenakan setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each juga, maka SQL juga akan dijalankan lagi. Jadi misalnya ini kita gunakan customer find, kita kasih limit 100, jadi misalnya untuk 100 kita all. Nah, ini akan melakukan di bawahnya juga ada for each, kita akan melakukan menjalankan SQL sebanyak 101 kali yang menghasilkan tidak efisien untuk dilakukan. Dan masalah ini bisa diselesaikan dengan eagle loading. Contohnya ini untuk menggantikan dari contoh sebelumnya ini. Kita bisa menggunakan customer sama find, baru kita menggunakan statement with. Kita menggunakan with orders dan kita kasih limit 100, baru kita get all. Lalu kita di for each ini tidak dilakukan lagi karena sudah dilakukan di sebelumnya di sini. Dengan mengambil metode with, Anda telah menginstruksikan objek AR sekaligus mengakses data order dari satu customer dengan satu statement SQL, sehingga total statement dijalankan hanya 2, jauh lebih efisien dari satu yang dilakukan di lazy loading. Jadi ini totalnya hanya melakukan dua SQL perintah. Kalau di sini akan melakukan satu SQL ya, di mana jauh lebih tidak efisien daripada eagle loading yang hanya menggunakan 2 SQL perintah. Oke, skala migration. J2 memiliki fitur migration yang lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat menggunakan membuat table, foreign key, index, dan membuat junction table. Gunakan perintah ymigrate create untuk membuat migrasi dasar. Anda dapat melengkapinya kemudian. Gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Oke, pertama kita buka filenya dulu, hddocs. Kita basic 2, kita cd untuk di cmd. Kita buka di cmd, kita cd. Nah, setelah itu kita masukkan perintah untuk migration-nya. Migration ini untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan migrate create kita buat sebuah create
Contoh table kita lakukan. Oh, ada yang salah typo. Migrate. Oke, kita lakukan. Kita yes. Oke, sudah terlalu migrate. Kita cek di migration. Ini klaim. Oke, sudah terkait. Oke, kita coba kita tambahkan ya. Tidak hanya ID. Di sini kita sesuai tadi perkataan, kita bisa menambahkan foreign key, kita bisa menambahkan sebuah kolom baru. Kita coba di sini kita tambahkan apa namanya? Nama contoh. Nah, contoh mana this. Kita coba ini varchar. Apa coba yang integer aja ya? Apa integer? Misalnya nomor contoh. This integer. Kita kasih misalnya 10. Oke, nomor contoh. Oke, setelah itu kita lakukan di migrate itu menjalankan proses migrasi. Sebelumnya kita cek dulu ya, belum ada untuk basic 2. Oke, masih kosong, cuma ada customer, migration dan practicum. Kita coba PHP di migrate. PHP di migrate. Oke, kita lakukan yes. Oke, was apply one migration successful. Kita cek lagi, kita refresh. Oke, so keluar contoh dan isinya itu adalah ID dan juga nomor contoh sesuai dengan migration yang kita buat di tadi sebelumnya di dalam file ini tadi. Oke, sudah cukup, sudah berhasil untuk sampai melakukan migration. Kita lanjut. Sudah latihan. Jadi cukup untuk terima kasih setelah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.